Halo pemirsa JEK TV, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat sejahtera dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dayu Jihan, dalam program Galeri Publik bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta selama kurang lebih 60 menit ke depan. Pemirsa, Indonesia adalah salah satu negara besar dunia yang memiliki keragaman suku, agama, ras, dan juga bahasa. Nah, keberagaman yang ada ini kemudian melahirkan adat istiadat dan budaya yang beragam yang mempunyai potensi. Adat istiadat dan kebudayaan yang ada biasa berupa bahasa, kemudian baju adat, tarian, musik, masakan, tata cara keagamaan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan itu semua adalah karya cipta masyarakat atau komunal sebagai bentuk intelektual. Jenis kekayaan intelektual tersebut dikenal dengan nama kekayaan intelektual komunal atau KIK. Nah, secara garis besar, KIK sendiri didefinisikan sebagai kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan bukan pribadi. Dan hal ini umumnya muncul melalui warisan budaya tradisional yang berkembang di masyarakat tertentu yang tidak jarang menjadi bagian identitas dari masyarakat tersebut. Karena itulah wajib dilindungi agar kekayaan intelektual ini dapat dilestarikan. Kekayaan intelektual komunal amat penting dilindungi mengingat ia merupakan warisan budaya leluhur Indonesia yang sangat luas, beragam, bersifat benda maupun tak benda yang secara umum dianggap sebagai aset dan memiliki nilai ekonomi. Hak atas KIK sendiri secara kolektif dipegang oleh masyarakat dan hak tersebut timbul karena penciptaan, pemeliharaan, peningkatan, dan juga transformasi kekayaan intelektual yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan. Berbagai hasil kekayaan intelektual komunal ini sangat penting untuk dilindungi karena bukan saja untuk menjaga dan melestarikan kekayaan intelektual tersebut, tetapi juga sangat penting untuk mengembangkan ekonomi komunitas yang kekayaan intelektual tersebut. Dan berbagai KIK seperti tarian maupun upacara adat dan contoh-contoh tadi yang sudah saya sebutkan itu sangat besar untuk dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata yang tentunya akan membawa banyak sekali manfaat ekonomi kepada masyarakat. Nah, pemirsa, Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta yang melakukan pelayanan kekayaan intelektual terus mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, untuk melakukan inventarisasi aset budaya, seni, dan adat istiadat yang ada di Jakarta agar segera tercatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pencatatan KIK sebagai bagian dari upaya pelestarian kekayaan intelektual komunal juga merupakan hal yang menjadi perhatian Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta, dan juga ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mengatakan bahwa KIK bukan hanya bisa mendorong pengembangan di daerah dan juga perekonomian masyarakat, namun warisan budaya tersebut merupakan bagian besar dari identitas bangsa yang kita miliki saat ini. Maka dari itu berbagai KIK tersebut harus dicatatkan dan didaftarkan sehingga dapat dilindungi dan juga dilestarikan tentu saja. Dan seperti yang sudah Anda lihat saat ini pemirsa, bersama saya sudah ada dua narasumber yang spesial, yang istimewa sekali. Siap. Sudah bergabung bersama Jihan di sini. Saya perkenalkan, di samping saya langsung ini sudah ada Bapak Zulhairi SHMH, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah DKI Jakarta. Halo Pak Zul, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat ya Pak. Doa bersama. Amin Pak. Baik, dan di samping Pak Zul ini juga ada Ibu Hajah Linda Enriani SE MMMSI selaku Kabid Perlindungan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Halo Ibu Linda. Halo Mbak Jihan. Hari ini sehat juga kah? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Semangat untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi ya. Saya dihadapi dua wanita cantik nih. Luar biasa Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah dibilang cantik ya. Oke, baik. Tentu saja hari ini kita akan cukup panjang berdiskusi soal tadi ya kekayaan intelektual komunal hari ini. Namun sebelum ngobrol lebih jauh, saya akan ke Pak Zul terlebih dahulu. Bapak di tahun 2024 ini Kantor Wilayah Hukum dan HAM berusaha meraih predikat WBBM. Nanti detailnya Bapak yang ceritain deh ya. Kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan khususnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat tentu saja ya. Bagaimana Pak Zul? Baik, terima kasih Bu Host, tadi sudah cerita panjang terkait dengan judul ataupun pembahasan pada hari ini. Betul sekali Bu Host, bahwa kantor wilayah di tahun 2024 ini berusaha untuk meraih WBBM. Yang tadinya kita sudah WBBK, dan ini memang programnya nasional yang harus kita dukung, terutama dari Kumham DKI. Nah, kita dari DKI sendiri tidak banyak hal yang kita lakukan.
pada intinya bagaimana pelayanan yang di DKI itu berdampak kepada masyarakat, bisa dirasakan, dimudahkan, dan efisiensi mungkin pelayanan yang ada di DKI itu bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat DKI. Maka kami mohon dukungan pada semua pihak. Semoga Kanwil DKI ini bisa tahun ini meraih yang namanya WBBM. Ini mohon dukungan ke semuanya. Terima kasih. Amin. Baik, kita doa bersama-sama Pak, mudah-mudahan itu bisa tercapai cita-citanya. Tapi Pak, kalau bicara soal apa-apa saja yang sudah dilakukan menuju ke arah sana, supaya bisa tercapai cita-cita tadi, apa aja sih Pak yang sudah? Ya, baik, terima kasih terjadi? Bu host Jak TV yang budiman. Kita sudah beberapa agenda yang kita lakukan untuk meraih yang namanya WBBM. Kita sering koordinasi ke TPI namanya, tim penilai internal kita yang ada di inspektorat. Kita selalu koordinasi apa kira yang kurang, apa yang belum dipenuhi, sehingga nanti kita bisa kita penuhi apa yang jadi arahan dari TPI tersebut. Kemarin minggu lalu, alhamdulillah ini programnya Kanwil kita yang baru, yang luar biasa. Kita sudah melaksanakan yang namanya QR Code. Jadi QR Code ini seluruh di kelurahan yang ada DKI kita akan menitipkan, kita akan menaruh QR tersebut. Dan alhamdulillah 2 minggu sebelumnya itu kita sudah koordinasi dengan DKI. Kita ketemu dengan Pak Seda, dengan Pak Wali Kota Timur. Dan alhamdulillah program ini diaminin oleh mereka. Ini berkat dukungan kita bersama. Nah, di dalam QR barcode itu semua layanan yang ada di DKI itu masyarakat tinggal main HP aja. Tanpa terkecuali ya Pak, semuanya Pak ya. Tinggal klik semua layanan, persyaratan, sampai dengan biaya, sampai dengan berapa lama proses itu bisa dilihat di QR barcode sendiri. Nah, ini program terbaru dari Bapak Kepala Kantor kita yang baru, yang harus kami dukung, yang harus kami jalankan. Mohon doanya teman-teman, dalam 2 minggu ini kita fokus kepada Jakarta Timur untuk seluruh QR itu sudah terpasang di seluruh kelurahan, terutama di Jakarta Timur. Dan programnya dalam 2 bulan ini semua QR itu sudah kita taruh di biasanya di mana tuh Pak? Di kantor kelurahan, di seluruh kelurahan. DKI Jakarta, yang totalnya 267 kelurahan. Ini mohon doa, dukungan kita semua, semoga ini proses dan program ini bisa kita laksanakan secepat mungkin. Oke, baik. Jadi saat ini sementara masih terfokus di Jakarta Timur, tapi nanti akan keseluruhan di seluruh provinsi DKI Jakarta, gitu ya Pak. Fungsinya adalah untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat tentu saja ya, untuk bisa mengakses layanan publik tadi. Baik. Tambahan aja, jadi masyarakat khususnya DKI jangan segan-segan datangin ke kelurahan nanti. Mau layanan apa saja yang berhubungan dengan Kumham DKI itu semua ada. Baik dari segi cipta, merek, paten, sampai dengan perkumpulan, sampai dengan perbantuan hukum juga ada di sana, Mbak. Jadi data-data LBH, Lembaga Swadaya Masyarakat, juga ada dalam QR. Jadi kalau ada masalah di daerah, bisa akses ke QR, tinggal pilih LBH mana yang mau dituju, sehingga bisa berkomunikasi melalui QR tadi. Jadi udah nggak perlu jauh-jauh datang kayak Betul Pak, sekali. Ya? Ini sekarang udah makin gampang gitu kan. Zaman teknologi sekarang udah gampang semua. Baik. Pak Zul, pertanyaan selanjutnya ini soal saya juga tentu juga masyarakat juga mungkin ada yang penasaran atau kepo gitu Pak, seputar fungsi dari kantor wilayah dalam bidang pelayanan publik di kantor wilayah hukum dan HAM ini sebetulnya apa sih, terus kemudian tadi detailnya apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses layanan-layanan tadi. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu tusi Kanwil Kumham DKI itu ya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang bagaimana yang berdampak, lagi-lagi judulnya berdampak, ini memang statement dari Pak Menteri kita, supaya Kumham itu betul-betul berdampak kepada masyarakat. Jadi seluruh layanan itu bisa diakses dengan mudah, cepat, dan efisiensi. Itu program yang kita lakukan di Kumham DKI, Mbak. Ada berapa jenis layanan Pak sejauh ini yang? Kalau jenis layanan kita banyak ya, hampir 200-an kalau nggak salah, pokoknya bisa diakses melalui websitenya
Kumham DKI, semua total layanan ada di website tersebut, Pak. Jadi masyarakat sebenarnya udah gampang banget dikasih QR code, website juga ada dan segala macam, tapi tinggal masyarakat yang mau atau enggak ya Pak? Betul. Baik. Bapak, kalau soal beberapa layanan hukum begitu ya, ada layanan misalnya pada Law and Human Rights Center ini ada beberapa jenis layanan yang bisa dimanfaatkan. Pak, ada beberapa pembagian gitu nggak sih Pak? Misalnya terbagi menjadi beberapa part. Ya, kalau kita ke kantor wilayah, kita memang di lobby itu udah kita setting betul-betul pelayanan sebagaimana mestinya. Di sana tuh 4 divisi. Ada divisi pelayanan hukum dan HAM, itu yang membidangi AHU, DJKI, PP, BPHN, dan sebagainya. Ada juga layanan divisi pemasyarakatan, ini yang berhubungan dengan Lapas, Rutan, Rubasan, dan Bapas. Ada layanan keimigrasian, ini berkaitan dengan permohonan paspor, baik asing maupun Indonesia. Dan juga ada layanan lainnya seperti administrasi juga ada di layanan. Intinya seluruh 4 divisi ini mempunyai layanan yang ada di Kumham DKI. Baik. Oke, nanti saya juga akan tanya seputar ke Ibu Linda tentu saja seputar bagaimana penerapan dari KI komunal ini sendiri di Provinsi DKI Jakarta dari sisi atau sudut pandang Dinas Kebudayaan DKI begitu ya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena saja berikut kami masih akan segera kembali untuk Anda.